Total pengembalian yaitu 52 juta dan nominal pengembalian dana 22 juta. Katanya ini editan. Lu lihat itu mouse gue gerak-gerak itu bro. Nih gue klik tombol pengembalian dana, disangkanya ini editan. Nah ini gue klik tombol pengembalian dana, nih gue klik lagi 52 juta rupiah. Teman-teman bisa perhatikan di sini kita memiliki gagal bayar 1,2. Ini pinjol-pinjol yang kita sudah galbaikan. Terbukti ini cair, langsung kita galbaikan di APK pinjol ilegal bro. Yang dimana ini selesai. Oke, kita memiliki keterlambatan cukup banyak ya, 1 juta ini pinjol ilegal yang kita galbaikan. Dan di sini juga ada pinjol lagi dan kita langsung saja klik ajukan. Apakah ini bisa cair atau tidak ya bro? Kita klik aja ajukan. Dalam video kali ini gue akan mereview, memberikan daftar list dari 53 APK pinjol ilegal. Mungkin video ini hanya berdurasi 20 menit saja karena akan gue berikan daftar listnya doang nih bro. Sekaligus sedikit demi sedikit gue review. Karena kalau gua review semua mungkin 2 jam nggak akan cukup bro. Jadi gua hanya berikan daftar listnya aja. Nah aplikasi pinjol ini masih aktif. Mungkin ada sekitar 53 APK. Ini gua koleksi bro, aplikasi pinjol ilegal tersebut. 53 aplikasi pinjol ini masih aktif. Ada yang di dalam Play Store, ada juga yang tidak ada di dalam Play Store. Namun kalau teman-teman mau download APK pinjol ilegal yang ada dalam video ini, gua sudah siapkan link downloadnya. Link download yang mana bang? Nanti gua kasih kalau teman-teman sudah menyimak sampai selesai, agar teman-teman paham proses dalam instalasinya tuh seperti apa, agar teman-teman download dan install dan galbainya juga aman tanpa sebar data dan tanpa teror. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tips Pinjol. Dalam video kali ini gue akan mereview dan gue berikan daftar list 53 APK pinjol ilegal. Aplikasi ini bisa cair, masih aktif juga, masih bisa digunakan, belum diblokir sama OJK. Gue nggak tahu nih, pinjol ini masih aktif, ada di Play Store dan juga tidak ada di dalam Play Store, tapi masih aktif, masih bisa diakses, masih bisa mencairkan. Namun OJK kemana? Belum diblokir juga nih. Semoga OJK melihat ini agar OJK bisa melakukan pemblokiran dari 53 APK pinjol ilegal tersebut. Teman-teman sudah siapkan diri kalian untuk menyimak apa yang gue bagikan dalam video kali ini. Teman-teman bisa catat aja ya bro, nama aplikasi seperti apa. Yang pertama, kita masuk di urutan yang paling akhir dulu nih. Nanti teman-teman bakalan tahu nama APK-nya apa. Yang pertama, teman-teman perhatikan di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di sini gue tampilkan ada 2 aplikasi ya, seperti ini. Ini aplikasi gue bro. Ini aplikasi gue yang gue sudah bikin untuk demo ya, untuk pembelajaran, untuk edukasi. Kalau aplikasi gue seperti ini tampilannya ya, teman-teman bisa lihat ya, ini seperti ini ya. Tapi kita close saja, nanti ada sesi berikutnya. Nah, yang kita bahas yaitu di aplikasi urutan yang pertama adalah pinjam mudah. Nah, ini adalah aplikasi pinjol ilegal pinjam mudah. Tampilannya seperti ini, teman-teman mungkin sudah lihat ya, tampilannya seperti ini untuk APK pinjam mudah. Wah, ini ada nomor D, saya nelpon nih, biarin aja lah ya. Kita skip dulu di sini. Nah, teman-teman kalau untuk pinjam mudah ini aplikasinya ada di Play Store ya, tapi kalau teman-teman mendownload, kalau aplikasi ini tidak ada di dalam Play Store, gue sudah siapkan link downloadnya, nanti gue sudah kasih. Nah, aplikasi pinjol ilegal seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian pinjaman saya. Di bagian sini kita memiliki tunggakan 2.100.000, 2.100.000 riwayat ya, masih banyak lagi. Seperti apa jumlah pembayaran 2.100.000 ya. Apakah aplikasi pinjol pinjam mudah ini aman gak sih bang, meretas gak sih? Oke, kita akan buka satu persatu. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat saja seperti ini. Kita buka info APK, ini cara singkatnya ya, karena gue nggak mau terlalu banyak membedahnya. Kita lihat dari izin aksesnya, mereka hanya meminta izin akses ponsel, lokasi dan kamera. Hati-hati ya bro teman-teman, kalau punya pinjol ilegal ini dia bisa mengambil log panggilan ya bro. Yang selanjutnya di aplikasi yang berikutnya, teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Aplikasi yang kedua di sini ada yang namanya
ya aplikasi kredit Probe ya, kredit Probe. Kita masih gagal bayar. Nah, aplikasi kredit Probe seperti ini, tampilannya seperti ini, seperti aplikasi pinjol yang ada di iPhone. Teman-teman yang punya iPhone, dengarkan, nanti gue juga akan mereview nih aplikasi pinjol ilegal yang ada di iPhone. Nah, kalau untuk di kredit Probe, kita sudah banyak yang kita galbaikan. Teman-teman sudah lihat apakah aplikasi kredit Probe ini aman gak sih, sadap kontak gak sih? Oke, aplikasi ini kalau teman-teman cek di Play Store tapi nggak ada, gue sudah siapkan link downloadnya. Lihat dan perhatikan apakah ini aman digalbay. Teman-teman, kita lihat dari info aplikasinya seperti ini ya. Untuk kredit Probe, izin aplikasinya kita lihat, oh ternyata aman bro. Dia hanya mengambil lokasi dan notifikasi ya, dia cuma ngambil ini aja, jadi ya cukup aman juga, tidak menyadap hal-hal yang data sensitif seperti kontak dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau punya aplikasi ini atau mau menginstal aplikasi pinjol ilegal, wajib untuk melihat izin aplikasinya, izin aksesnya dulu ya bro, jangan langsung install. Oke, di urutan yang berikutnya aplikasinya adalah teman-teman bisa lihat di pinjol fintech. Nah, pinjol fintech ini pinjol versi ilegal. Nah, kalau untuk pinjol ilegal yang fintech ini adalah versi ilegalnya, yang fintechnya seperti ini. Kita lihat saja memiliki keterlambatan 1,5 ya, 1,5 jauh tempo bulan 8. Oke, sama kita ini produk-produknya ini cuma premium sales marketing aja. Ini dari pinjol fintech yang versi ilegal. Apakah ini aman? Nah, jawabannya adalah aplikasi pinjol yang versi ilegalnya ini sangat bahaya. Gue tidak merekomendasikan ya, karena bisa mengakses kontak, log panggilan, SMS dan galeri. Jadi gue tidak menyarankan teman-teman mendownload dan menginstal aplikasi pinjol yang gue bagikan ini. Apakah ini sebar data? Tentu pinjol-pinjol ilegal pasti akan sebar data. Ini aplikasinya tidak ada di dalam Play Store, tapi masih bisa beroperasional, masih bisa mencairkan juga, masih bisa melakukan pengajuan juga loh ya. Gua nggak tahu nih sama OJK kenapa aplikasi-aplikasi pinjol ilegal tidak diblokir juga nih bro. Ya, gue juga nggak ngerti deh. Kita akan masuk lagi ke aplikasi urutan yang berikutnya. Aplikasi berikutnya di sini ada yang namanya Danamu ya, pinjol Danamu. Aplikasinya seperti ini. Tapi kalau teman-teman punya pinjol ilegal Danamu ya, hati-hati, mereka satu server dengan pinjol legal yang pernah gua review nih bro. Dia pinjol ilegal dari Danamu ini, dia satu servernya dengan pinjol mana, itu pernah gua bagikan. Jadi kalau pinjol ilegal dari Danamu, aplikasi ini bisa meretas seluruh data-data yang di handphone kalian seperti log panggilan, kontak, isi SMS, galeri dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya pinjol ini, segera uninstall dan galbaikan. Bagi yang belum, teman-teman jangan download dan jangan install karena ini sangat bahaya sekali kalau pinjol-pinjol ilegal yang gua review ini, namanya Danamu. Jadi teman-teman jangan download ya bro. Untuk Danamu masih aktif dan masih beroperasional dan masih bisa memberikan pinjaman. Ya, jadi bagi teman-teman hati-hati ya, jangan pernah melakukan pengajuan juga ya. Di sini gua hanya berikan daftar list APK pinjol yang masih aktif, yang masih bisa memberikan pinjaman ya. Selanjutnya di aplikasi yang berikutnya teman-teman bisa lihat, yaitu di Rupiah Cair. Aplikasi pinjol Rupiah Cair ini masih aktif ya kan. Nah, di sini gua tadinya sudah download, sudah login, malah gue nggak bisa login lagi nih bro ya. Nah teman-teman, kalau untuk di aplikasi pinjol Rupiah Cair ya, teman-teman tetap hati-hati ya, karena aplikasi ini ya auto daftar gitu loh. Jadi teman-teman kalau baru masukin nomor telepon doang, itu teman-teman ternyata sudah termasuk dalam pengajuan. Itu banyak sekali jebakan Batman. Jebakan Batman dari pinjol rupiah cepat. Orang mengatakan, "Bang, gue daftar doang kok auto cair ya." Nah, itu penyebabnya adalah teman-teman datanya masih bagus, masih fresh, punya rawatan juga ya kan. Nah, aplikasi ini penipuan juga. Tidak merasa pengajuan baru daftar doang. Itu tiba-tiba auto pengajuan, auto transfer. Jadi bagi teman-teman hati-hati. Untuk Rupiah Cair itu gimana bang aplikasinya? Oke, kita lihat dari segi permentionnya. Kalau kita lihat dari izin aplikasinya, teman-teman bisa lihat dan perhatikan, ini sangat bahaya. Aplikasinya bisa mengambil log panggilan dan isi SMS, dan ini bahaya. Jadi gue sarankan jangan download dan jangan install. Tapi kalau teman-teman download Rupiah Cair di Play Store misalkan kagak ada, nah nanti gue kasih linknya ya bro di akhir video. Untuk selanjutnya adalah untuk pinjol Rupiah Cair ini, satu, sebar data, nyadap HP kalian. Jadi gue sarankan jangan lah ya bro. Sekali
Sekali lagi gue hanya ngelist dan memberikan daftar APK-nya. Nah, di sini ada Dana Digital. Ya, kalau aplikasi pinjol Dana Digital, ini aplikasi tampilan jadul ya, tapi aplikasi ini masih bisa beroperasional, masih aktif juga dan ada di dalam Play Store juga, bro. Kalau nggak ada, kalian bisa kunjungi aja link downloadnya yang sudah gue sediakan. Jadi aplikasi pinjol ini sama seperti dengan pinjol rupiah cair, jangan jebak kalian baru daftar doang loh. Itu sudah termasuk dalam pengajuan loh. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk pinjol dana kredit ini ya ilegal tapi tidak begitu bahaya juga. Kita lihat saja, kita masuk pengajuan apakah cair atau tidak. Oke, sedang dalam diverifikasi ya, totalnya 1,4 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman, nah ini jatuh tempo ya, sudah jatuh tempo, galbaikan aja bro. Yang punya pinjol ilegal, galbaikan aja, uninstall aplikasinya. Bagi yang belum, jangan download dan jangan install. Bagaimana untuk pinjol dana kredit ini ya teman-teman, jangan panik dan jangan takut, lebih baik galbaikan saja, dan aplikasi ini juga meretas ya bro. Oke, kita masuk ke aplikasi yang berikutnya. Aplikasi yang berikutnya di sini ada Uangbi ya, aplikasi pinjol ilegal Uangbi ini sangat berbahaya sekali, sangat bahaya karena aplikasinya itu bisa meretas isi dalam HP kalian, galeri, file manager, apalagi log panggilan, kontak, isi SMS. Dan sini kita cuman gagal bayar 1 juta ya, lu punya utang 1 juta tapi taruhannya data pribadi lu yang ada dalam HP kalian. Uang gak seberapa, resikonya besar sekali. Jadi teman-teman dipertimbangkan untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjol ilegal Uangbi. Jadi gue sarankan jangan download dan jangan install. Tapi kalau kalian masih tambang gitu kan, terserah lu mau download kayak mau enggak, kayak masa bodoh gitu kan. Karena dalam video kali ini gue sudah kasih disclaimer, jangan download dan jangan install. Aplikasi Uangbi ini ya masih aktif, masih beroperasional juga, masih memberikan pinjaman juga, tapi belum diblokir nih sama OJK. Kita berharap dari 53 pinjol yang gue sudah sediakan dalam video kali ini, OJK bisa melakukan pemblokiran loh. Oke, kita masuk ke aplikasi yang berikutnya nih bro ya, yaitu di aplikasi Duit Pasti dan Dana Cepat. Kita buka saja Duit Pasti seperti apa untuk aplikasi pinjol ilegal Duit Pasti. Untuk aplikasi pinjol Duit Pasti, ini aplikasinya bisa meretas seluruh HP kalian. Dan APK ini tidak ada di dalam Play Store. Ya, jadi bagi teman-teman, jangan download dan jangan install. APK dari Duit Pasti belum diblokir sama OJK dan masih bisa memberikan pinjaman juga kepada calon korbannya. Kalau teman-teman punya APK dari Duit Pasti, solusinya hanya uninstall saja. Resikonya sebar data juga. Ya, di mana? Di semua kontak kalian. Karena aplikasi ini menyadap isi kontak. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan pinjaman di Duit Pasti, jangan download. Bagi yang sudah terlanjur, galbaikan dan uninstall. Selanjutnya teman-teman, perhatikan yang berikutnya, Dana Cepat. Oke, di pinjol Dana Cepat, ya ini aplikasi jadul tapi masih bisa beroperasional, masih bisa memberikan pinjaman juga, belum diblokir juga sama OJK. Teman-teman perhatikan, kita memiliki di sini pengembalian dana 52.000 ya. Bab sini 52 juta apa 52.000 sini. Ya aplikasinya gila ini ya bro. Kita memiliki tunggakan gede juga bro. Total pengembalian yaitu 52 juta. 52 juta ini ya bro ya. Dan nominal pengembalian dana 22 juta. Gokil, ini aplikasi pinjol ilegal bisa galbay sampai 52 juta rupiah. Gokil, gede-gede sekali ini bro, nominal lah bro. Ya jadi kalau lu punya pinjol ilegal, berapapun nominalnya, galbaikan. Jangan sampai kalian gagal loh. Galbaikan kalau untuk pinjol ilegal. Jadi bagi teman-teman ya 20 juta tuh lihat bro ya. Gua harus bayar 52 juta rupiah. Katanya ini editan. Lu lihat itu mouse gue gerak-gerak itu bro. Nih gue klik tombol pengembalian dana, disangkanya ini editan. Nah ini gue klik tombol pengembalian dana, nih gue klik lagi 52 juta rupiah. Nah tangan gue sebelah kiri, tangan gue megang mouse nih ya. Gue scroll dah nih biar teman-teman tahu ya kan, disangkanya ini editan bro, editan ya. Tuh gue scroll ya, gue scroll nih ya, disangkanya ini editan bro ya.
Duh, ya ampun tuh gue scroll tuh. Ya, nah gue coba lari ke tombol mana lagi nih? Aduh, mana melinter? Ya, tombol mana kembalian tuh. Ya, disangkanya ini editan. Goblok memang lu manusia ya. Ini review dibilang gue editan ya. Ini review bro, punya member gue. Nah, ini gue masuk mana lagi nih ya? Ya, ini gerak-gerak susah bro. Kalau nggak pakai tatakan, gue pakai tangan. Ya, tuh kemana-mana tuh. Nah, gue kemana? Ke tombol dana cepat. Nah, ya ke headline dana cepat seperti ini. Disangkanya ini editan. Goblok manusia. Ya. Nah, tuh. Kemana lagi kita? Ke profil. Ke profil apa kemana? Ya, jadi gitu aja. Kelamaan nanti durasinya. Nanti lu ngoceh. Ya. Jadi ini real punya member gue yang memang sudah galbay sebesar 52 juta rupiah. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi yang berikutnya. Aplikasi ini bahaya ya kalau untuk dana cepat. Teman-teman jangan tergiur dengan melihat nominal sebesar ini. Jangan tergiur. Ini jebakan sales marketing dari APK pinjol ilegal. Biar teman-teman download, biar teman-teman mengajukan. Kalau sudah mengajukan, lu sebar data lu ya. Jangan sampai tergiur ya. Hati-hati teman-teman. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah teman-teman lihat, yaitu di Lautan Tunai. Oke, di aplikasi pinjol ilegal Lautan Tunai, ingat ini statusnya ilegal. Nah, kalau aplikasi Lautan Tunai hanya ngambil log panggilan dan isi SMS, ada di Play Store. Jadi bagi yang sudah punya dengan gagal bayar di aplikasi pinjol Lautan Tunai, segera galbay. Dan aplikasi ini masih beroperasional, masih bisa memberikan pinjaman juga. Tapi OJK kemana nih? Belum blokir juga nih. Ini gue kasih tahu nih OJK. Ada aplikasi pinjol yang masih beroperasional, belum diblokir dan masih bisa diakses juga APK-nya bro. Dan APK-nya ada di dalam Play Store. Kalau teman-teman punya pinjol Lautan Tunai, galbaikan aja. Jangan takut ya bro. Kalau teman-teman punya APK pinjol ilegal, takut kena sebar data, silakan masuk ke dalam grup WA Vivi. Ya, itu nanti kita bantu untuk tiban data. Biar teman-teman data-data kontaknya itu tidak kena disebar data oleh APK pinjol ilegal. Kalian kalau nggak percaya bisa cek saja di dalam link yang sudah gue sediakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke APK yang berikutnya nih bro, yaitu di APK Umikaya. APK pinjol ilegal Umikaya masih aktif, masih beroperasional dan masih bisa memberikan pinjaman, tetapi belum diblokir juga sama OJK. Aplikasi pinjol Umikaya tidak ada di dalam Play Store, hanya mendapatkan melalui link download, link undangan yang ada di SMS ataupun yang ada di WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan link undangan dari pinjol-pinjol ilegal, jangan kalian download dan jangan kalian install. Itu jebakan Batman agar HP kalian tuh bisa diretas dan bisa dimonitoring. Teman-teman yang punya pinjol Umikaya, segera galbaikan saja. Jangan takut galbay. Bagi yang belum punya, jangan lu download, jangan lu install, gitulah ya. Oke, kalau pinjol Umikaya ini APK-nya berbahaya. Kalau mau galbay, galbaikan saja. Jangan sampai teman-teman tidak galbay ya. Yang selanjutnya kita masuk ke pinjol berikutnya, yaitu modal kilat. Oke, modal kilat tidak bisa ditampilkan karena ini diprotek ya. Kita masuk ke APK yang berikutnya, yaitu di Halobox. Ya, kalau Halobox ya ini masih aktif, masih bisa beroperasional juga, masih bisa memberikan pinjaman juga, tapi tidak diblokir tuh sama OJK, sama Satgas pasti. Aplikasi pinjol Halobox ini berbahaya, jadi teman-teman ya kalau mau download, mau install, mau melakukan pinjaman, jangan lupa HP-nya disetting, masukkan data-data fake yang ada di dalam HP kalian. Jadi bagi teman-teman, untuk pinjol Halobox tidak ada di dalam Play Store, tapi kalau mau tahu link downloadnya ada di dalam website gue. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya di pinjol Halobox, galbaikan dari sekarang. Bagi yang belum punya, jangan download dan jangan install. Catat ya, lu catat dalam otak lu nih. Ini hanya ngelis, hanya review. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke urutan yang berikutnya nih bro. Pinjol yang berikutnya ini seperti apa? Yaitu di APK KTA Track.
Pinjol KTA Track ini ya masih ada di dalam Play Store, belum diblokir, tapi OJK kalau di berita itu ya suka ngerilis ya katanya sudah blokir, tapi faktanya masih banyak tuh pinjol-pinjol ilegal yang ada di dalam Play Store, yang di luar Play Store masih beroperasional, masih aktif juga. Di dalam video kali ini gue berharap lah Satgas Pasti, OJK ya ataupun Komdigi lah ya, jangan cuma ngomong doang, nah lo langsung blokir aja nih aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang memang menyusahkan masyarakat Indonesia. Ya jadi diblokir saja. APK KTA Track ini masih ada di dalam Play Store. APK-nya ini menyadap kontak, log panggilan, isi SMS dan sebar data juga. Bagi yang belum punya APK pinjol dari KTA Track ini, bagi yang belum punya, jangan kalian ajukan, jangan kalian install. Tetapi bagi yang sudah punya, uninstall aplikasinya, galbaikan, semua penagihan kalian arsipkan saja. Kita masuk ke pinjol yang berikutnya nih bro. Pinjol yang berikutnya yang bernama Soesi. Pinjol Soesi sampai sekarang, dari gua zaman dulu sampai sekarang, ini dia paling aman banget karena tidak pernah diblokir, tidak pernah di take down oleh siapapun, oleh OJK, oleh Satgas Pasti, bahkan sekelas Komdigi pun juga. Sampai sekarang pinjol Soesi masih aktif, masih beroperasional, masih bisa memberikan pinjaman, dan aplikasi Soesi yang asli tidak ada di dalam Play Store. Jadi kalau lu menemukan pinjol ilegal yang bernama Soesi di Play Store, itu cuman cloningan doang, cuman bohongan doang. Tapi yang aslinya dia tidak ada di dalam Play Store. Catat ya, tidak ada di dalam Play Store. Dia hanya melalui link download dan link undangan saja. Jadi bagi yang sudah punya APK Soesi, galbaikan, uninstall aplikasinya. Bagi yang belum punya, jangan lu download dan jangan lu install. Karena aplikasi pinjol Soesi sebar data, nyadap kontak, nyadap galeri, nyadap log panggilan, dan nyadap isi SMS dan menyadap seluruh handphone kalian. Kita masuk yang berikutnya, yaitu di APK pinjol Dana Kami. Ya kalau untuk pinjol Dana Kami, teman-teman bisa lihat dan kalian bisa perhatikan di sini teman-teman, kita memiliki jumlah pinjaman histori 17 juta, jumlah terbayar 4 juta, jumlah produk aktif yaitu 1 juta. Tapi kita coba tes aja nih, kita ngajuin aja, kira-kira langsung di ACC gak ya? Oke, sedang dalam proses verifikasi. Ini nomor DC rese banget nih ya, nomor DC rese banget ya. Kita sudah mengakukan pinjaman dan teman-teman perhatikan sedang diverifikasi, sudah jatuh tempo ya. Nominal tagihan kecil-kecil banget, tapi resikonya sebar data dan aplikasi juga menyadap. Jadi bagi teman-teman yang punya pinjol ini, jangan kalian download. Bagi yang sudah punya, galbaikan dan uninstall. Teman-teman diteror, dikata-katain, katanya mau sebar data, diancam-ancam sebar data, abaikan dan cuekan aja. Pinjol ilegal penagihan hanya sementara aja. Jadi teman-teman yang punya pinjol ini, galbaikan dimulai dari sekarang dan uninstall. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi yang berikutnya, yaitu di aplikasi Kokes. Ya mungkin teman-teman ini aplikasi jadul ya, tapi masih bisa beroperasional, masih aktif, masih bisa memberikan pinjaman. Sampai sekarang pinjol Kokes belum diblokir oleh Satgas Pasti, oleh OJK, oleh Komdigi. Harapan gue dengan adanya video gue ini, Komdigi, Satgas Pasti, OJK bisa memblokir seluruh APK pinjol yang ada di dalam video gue ini. Untuk pinjol Kokes ini tidak ada di Play Store, hanya melalui link downloadnya saja, melalui link undangan, baik itu di SMS ataupun di WhatsApp. Aplikasi pinjol Kokes ini nyadap seluruh HP kalian. Jadi bagi teman-teman jangan download ya bro. Bagi yang sudah terlanjur, galbaikan dimulai dari sekarang dan uninstall aplikasinya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam ya APK yang selanjutnya. Di sini ada aplikasi namanya Rupiah Bersama. Aplikasi pinjol Rupiah Bersama ini masih aktif dan masih bisa beroperasional. Ya, kita klik saja ajukan. Nah, kalau kita klik ajukan, nah aplikasi pinjol ini ternyata dia bisa loh menjebak calon korbannya. Jadi ketika kalian melihat tampilan seperti ini, kalian klik sembarangan aja, itu akan nongol ya tampilan formulir ya verifikasi kayak gini. Ketika teman-teman memasukkan nomor telepon seperti ini, itu aplikasinya ternyata
auto nge-trigger pengajuan dan daftar. Makanya banyak sekali tuh yang ngalamin, bang, gue baru daftar doang kok tiba-tiba auto cair, tiba-tiba ada tagihan. Nah itu aplikasi pinjol rupiah bersama ini bahaya, ngejebaknya di situ. Tapi aplikasi pinjol dari rupiah bersama ya mereka tidak sampai nyadap kontak dan galeri. Jadi kalau lu galbay yang mana-mana aja gitu. Tapi sekali lagi bagi yang sudah punya, galbaikan dan uninstall aplikasinya. Bagi yang belum punya, jangan download dan jangan install. Gue bilang jangan download dan jangan install, tapi teman-teman diam-diam download. Berarti Anda nggak punya pikiran, bro. Ya, oke. Selanjutnya di aplikasi yang berikutnya. Ada yang namanya aplikasi Pinjampan. Wow, tampilan seperti ini dan ini masih aktif dan masih bisa beroperasional. Ya, tapi teman-teman saran gue jangan download dan jangan install. Aplikasi ini sangat berbahaya sekali. Ya, Pinjampan masih aktif, masih beroperasional dan juga masih bisa memberikan pinjaman. Jadi bagi teman-teman jangan download dan jangan install. Bagi yang sudah punya, galbaikan dimulai dari sekarang. Solusinya adalah teman-teman kalau punya APK ini, teman-teman uninstall doang kok. Tapi kalau teman-teman tidak mau kena sebar data di kontak-kontak kalian, bisa join saja di dalam grup WhatsApp VIP dari Tools Pinjol. Teman-teman nanti kita bantuin untuk tiban data biar desanya tidak sampai menagih di luar kontak emergensi. Selanjutnya kita masuk ke APK yang selanjutnya nih, bro, yaitu di Adadana. Aplikasi pinjol Adadana ini masih satu gerombolan dengan pinjol rupiah bersama, tapi nggak bisa gue buka karena diprotek ya, takut di review kayaknya nih si developernya dari pinjol Adadana. Kita skip aja, kita masuk ke video yang berikutnya. Untuk yang berikutnya gue skip karena kebanyakan makan durasi panjang. Tapi teman-teman kalau mau download APK-APK yang akan gue tampilkan dalam video kali ini, lu bisa cek saja di dalam website gue yang memang sudah gue sediakan khusus APK-APK pinjol ilegal. Kenapa gue taruh di dalam website gue? Biar teman-teman tahu bahwa APK pinjol ilegal, baik itu yang ada di dalam Play Store, baik itu di luar Play Store, masih aktif, belum diblokir. Harapan gue, aplikasi pinjol ilegal itu diblokir lah, diblokir. Jangan didiamkan begitu aja. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak butuh alasan. Yang kita butuh adalah kerja nyata bahwa aplikasi pinjol ilegal di Republik Indonesia ini ya, yang ilegal ini diblokir, diberantas gitu loh ya. Nah, bagi teman-teman catatan pentingnya ketika teman-teman membutuhkan uang, jangan coba-coba nekat mengajukan pinjol ilegal. Walaupun teman-teman punya alasannya, oh gue butuh uang bang, butuh ini. Lu pikir pakai otak aja, bro. Lu pengajuan 2 juta, masuk ke rekening cuma 800.000 dan lu suruh bayar 2.100.000. Lalu kalau lu terlambat 1 hari, mau masuk jatuh tempo, data lu kena sebar data. Lu juga pikir pakai otak. Uang gak seberapa, tapi lu rela kena sebar data. Jadi bagi teman-teman, ketika lu mau melakukan pinjaman online, lu pikir dulu lah pakai otak. Jangan asal sembarangan install, jangan sembarangan lu melakukan pengajuan. Semua orang juga memiliki kebutuhan. Semua orang juga memiliki kebutuhan. Tidak lu aja, bro. Sama kayak gue juga punya kebutuhan. Tapi dengan cara yang sehat, dengan cara-cara yang halal. Tidak langsung berburu-buru ya download APK pinjol. Ini hanya untuk edukasi, hanya untuk pengetahuan saja. Jadi bagi teman-teman, jangan download dan jangan install. Dan mau join ke dalam grup Telegram secara gratis, teman-teman bisa request join grup yang di dalam email yang sudah gue sediakan. Lu kirim pesan melalui email yang sudah gue sediakan di dalam deskripsi. Nanti request saja, nanti bisa masuk ke dalam grup Telegram kita secara gratis. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp VIP dan bisa konsultasi telepon dan mendapatkan tiban datanya di aplikasi pinjol ilegal yang kalian punya, nanti kita bantu agar si DC-nya tidak bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Untuk buktinya, untuk hasilnya ada di dalam website gue. Kalian bisa catat aja tuh websitenya ya. Dan juga untuk testimoninya juga ada di dalam
Instagram gue. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Teleponnya berkali-kali, chatnya nggak henti-henti. Wah, ganggu banget dah bro pokoknya. Tapi hanya itu aja bro, hanya itu aja, nggak sebar data, nggak sampai gimana-gimana, karena legal gitu loh. Tapi kalau teman-teman punya pinjol-pinjol yang gue sebutkan ini di luar dari informasi yang gue bagikan, seperti misalkan sebar data, Anda dikata-katain sampai dikirimkan orderan fiktif, coba ketikkan dalam komentar. Anda punya telat bayar pinjolnya apa sih sampai diperlakukan seperti itu? Nama pinjolnya apa? Coba ketikkan aja dalam komentar.